Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Semoga kita semua diberikan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, hari ini kita akan belajar mempelajari materi sifat-sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna, serta reaksi senyawa hidrokarbon nih. Tapi sebelum itu, Ibu pengen kalian mengamati terlebih dahulu gambar berikut ini. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian menemukan sesuatu dari gambar tersebut? Saya Ibu di titik didihnya semakin menurun padahal jumlah atom C-nya jumlahnya sama. Itu ini bisa begitu kira-kira kenapa ya Bu? Iya, betul sekali. Kira-kira eh, yang lainnya ada yang tahu nggak ya kenapa sih struktur tersebut mempunyai jumlah C-nya yang sama, namun titik lelah dan titik didihnya ini bisa berbeda gitu. Gitu kira-kira teman-teman adik-adik yang lain tahu nggak ya kenapa? Iya ya, Bu. Kenapa bisa begitu ya, Bu? Kenapa titik lelehnya semakin naik, lalu titik didihnya semakin menurun? Padahal jumlah atomnya kan sama. Ya, pertanyaan yang bagus. Coba kalian perhatikan gambar strukturnya. Walaupun jumlah atom C-nya sama, apakah kalian lihat sesuatu yang lain dalam gambar tersebut? Ada yang mau jawab? Hmm, saya Ibu, struktur yang pertama itu lurus. Lalu yang kedua dan ketiga itu ada cabangnya. Lalu yang nomor dua sama tiga sama-sama ada cabang, tapi kenapa titik didih, kenapa titik leleh dan titik didihnya masih berbeda ya, Bu? Iya, jadi eh, oke benar benar banget. Ini kenapa sih bisa berbeda? Karena untuk yang gambar strukturnya ini kan rantainya beda kan. Yang nomor satu yang gambar nomor satu ini kan rantainya lurus. Lalu kan berbeda kan dengan struktur yang nomor dua dan nomor tiga. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu kenapa bisa berbeda. Saya Bu, untuk yang nomor 2 itu cabangnya hanya satu Bu. Lalu yang nomor 3 itu cabangnya ada dua. Ya, betul sekali. Untuk jawaban yang nomor satu, ini rantainya kan lurus. Lalu yang kedua ini cabangnya itu satu. Lalu yang ketiga itu cabangnya ini ada dua. Gitu. Nah, lalu coba kalian amati titik lelah dan titik didihnya pada tabel satu. Lalu apa yang kalian dapatkan? Gimana titik lelehnya? Semakin apa tuh? Titik lelehnya semakin naik, lalu titik didihnya semakin menurun, Bu. Iya, betul. Iya, betul sekali. Jadi pada struktur yang berbeda dengan nomor atom yang sama, titik lelehnya ini kan semakin naik dan titik didihnya ini semakin menurun. Kayak gitu. Lalu sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu, Silakan. itu yang lantai lurus, titik lelehnya akan lebih rendah daripada rantai yang bercabang. Dan titik didihnya itu lebih tinggi daripada rantai yang bercabang, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi pada saat dia rantainya lurus, jadi cabangannya sedikit atau tidak ada cabang sama sekali, dia tuh titik lelehnya lebih rendah dan pada saat titik didihnya ini lebih tinggi. Sedangkan saat dia banyak cabangnya nih ya, dengan jumlah nomor atom yang sama, itu titik lelehnya itu semakin tinggi, sedangkan titik didihnya ini semakin menurun. Jadi dia kayak berlawanan. Oke, mungkin di sini udah pada paham kan ya anak-anak? Paham, Ibu. Paham Iya. Ibu. Kita lanjut yang ke selanjutnya. Lalu di sini juga coba kalian perhatikan lagi apa sih yang berbeda di sini?
Kalau ini gak bercabang ya, Bu. Tapi kenapa titik didih dan titik lelehnya semakin meningkat ya, Bu? Oke, coba kalian amati strukturnya. Walaupun ini tidak bercabang, tapi kan ada yang beda kan pastinya dari gambar strukturnya ini. Iya, sepertinya karena ada ikatan rangkapnya ya. Iya, betul sekali. Benar banget. Jadi, karena ada ikatan rangkap ini, jadi itu walaupun dia nggak ada percabangan, tapi di sini kan ada titik, ada ikatan rangkapnya. Jadi itu tuh juga salah satu mempengaruhi titik leleh dan titik didihnya kayak gitu. Sampai sini ada yang bisa menyimpulkan? Jadi struktur yang mempunyai ikatan rangkap tiga. Jadi struktur yang mempunyai ikatan rangkap tiga, titik leleh dan titik didihnya semakin meningkat, Bu. Iya, betul sekali, Wadila. Jadi, kalau misalnya dia ikatan rangkap ketiga, ini titik didihnya lebih tinggi dibanding dia yang gak ada ikatan rangkapnya, ya kan? Namun titik lelehnya itu lebih rendah, lebih tinggi juga, sama sama aja titik didihnya semakin meningkat pada saat dia ikatan rangkapnya itu semakin banyak gitu. Kayak ini kan ikat rangkapnya tiga, yang ini satu gitu. Dan ini, ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, lalu sampai sini eh ada yang masih dibingungin? Baik, Ibu. Jadi Bu, ini kan kami belajar sifat fisik ya, Bu. Lalu dari struktur di atas ini gimana ya, Bu? Saya bisa tahu wujud dari senyawa tadi. Ya, jadi cara kita tahu dari pertanyaan yang bagus, Sofi. Jadi cara kita tahu gimana sih wujudnya itu dari sini ya. Kita bisa mengamati tabel berikut ini. Jadi kalian kan sudah belajar nih titik didih dan titik lelehnya. Berarti kalian sudah bisa mengetahui wujudnya melalui titik didih dan titik leleh ini. Jadi ada yang tahu nggak ya yang lain caranya gimana? Mungkin ada yang sudah tahu. Apakah ada yang belum Caranya tahu? bagaimana? Oke, jadi masih belum ada yang belum paham ya. Jadi, Mbak, jadi gini, jadi titik didih itu kan di mana suatu cairan itu dipanaskan, lalu lama-lama ia akan menguap. Lalu untuk metana ini kan suhu titik didihnya kan minus 164 derajat Celcius. Nah, saat dia sudah mendidih, jika dia sudah mendidih, itu minus 164. Lalu bagaimana kondisi metana ini pada di suhu ruang, yaitu suhu ruang itu 25 derajat Celcius. Jadi gimana jadinya? Ada yang tahu? Itu jadi menguap ya, Bu? Atau gimana? Iya, betul. Jadi ini tuh sudah menguap banyak karena itu kan dari minus 164. Minus 164 derajat Celcius ini kan sangat jauh kan, sampai ke suhu 25 derajat Celcius. Sehingga wujud yang tersisa pada suhu ruang yaitu terbentuk gas ya anak-anak gitu. Jadi metana itu bentuknya gas ya, Bu? Nah, betul banget nih. Jadi, metode ini bentuknya berupa gas. Mungkin betul. Coba dong sebutin untuk kan kalian udah tahu nih ya wujudnya itu gimana cara nentuin wujudnya. Coba dong, Ibu mau tahu untuk wujud etana, propana ini kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Baik, Ibu. Berarti untuk etana, propana, butana itu masih gas kan ya, Bu? Nah, iya betul banget. Wow. Kira-kira kenapa tuh? Kok kamu bisa tahu tuh strukturnya kayak masih berupa gas? Karena titik didihnya masih di bawah suhu ruang. Nah, iya betul banget. Gitu. Jadi suhunya tuh masih di bawah suhu ruang sehingga dia tuh wujudnya tuh kayak udah menguap. Jadi makanya dia wujudnya itu berbentuk gas gitu. Lalu untuk yang pentana sampai yang oktana bagaimana, Bu? Nah, itu tuh sama aja. Jadi kita ngelihat dari titik leleh dan titik didihnya. Jadi disesuaikan dengan titik leleh dan titik didihnya. Karena apa? Karena pentana sampai oktana itu kan suhunya sudah di atas suhu ruang ya, sudah 25 derajat Celcius ke atas. Maka dia itu belum mendidih dan masih ada wujudnya, yaitu masih ada berbentuk cairannya. Maka dari itu wujudnya itu masih berupa cairan. Itu. Oh, begitu.
gitu ya, Bu. Berarti ketik titik titik didih di atas suhu ruang berarti cairannya tidak menguap dan wujudnya masih berupa cairan. Begitu kan ya, Bu? Nah, betul banget. Nah, betul banget itu ya. Jadi, bagaimana? Apakah sifat fisik pada alkana, alkena, dan alkuna ini sudah paham semua, anak-anak? Sudah, Ibu. Coba dong, Ya, Ibu. saya mau tahu apa sih bedanya antara sifat fisik alkana, alkena, dan alkuna ini? Jadi, titik leleh dan titik didih pada alkana itu hanya dipengaruhi oleh panjang rantai karbonnya dan cabang pada strukturnya. Lalu pada alkena dan alkuna itu mirip, yaitu dipengaruhi oleh ikatan rangkap, panjang ikatan dan cabang pada strukturnya. Oke, bagus sekali Sabila. Lalu ada yang bisa menyimpulkan enggak dari materi kita tadi? Saya Ibu, pada titik leleh dan titik didihnya itu dipengaruhi oleh ikatan rangkap, panjang struktur, dan cabang pada strukturnya lalu atom C1 sampai C4 itu mempunyai wujud gas dan C5 sampai C11 itu wujudnya cair, Ibu. Iya, betul banget nih ya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Jadi pada soal kana itu gas, C-nya kurang dari 5 itu dia berbentuk gas dan C-nya lebih dari 5 itu berbentuk cair. Nah, bisa lihat di tabel berikut. Oke, jadi sampai sini udah pada paham semua kan ya anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya, kita lanjut dengan materi reaksi dari hidrokarbon. Sebelum itu, coba dong kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kalau gambar ini merupakan salah satu dari adanya reaksi kimia? Saya baru tahu Ibu kalau pembakaran kayu ada reaksi kimianya. Itu kira-kira reaksi kimianya dari mananya ya, Bu? Itu saja ya. Jadi coba dong kalian perhatiin gambar berikut ini. Ada yang tahu nggak ya ini tuh prosesnya tuh gimana? Mungkin dari yang lain ada yang tahu. Itu O2 dari mana ya, Bu? Kok tiba-tiba ada HO2? Pertanyaan yang bagus, Fadila. Jadi, pada saat pembakaran ini, kayu tuh ada oksigen sebenarnya. Jadi, pada saat kalian membakar eh, kayu tuh ya di luar, jadi kan di luar tuh ada oksigen. Nah, pada saat membakar tuh oksigen itu juga ikut bergabung gitu pada reaksi ini. Sehingga oksigen yang bergabung dengan CH4 ini jika kalian membakarnya di alam terbuka, tanpa kalian sadari sudah pasti itu ada oksigen juga yang ikut terbentuk. Nah, lalu pada saat pembakaran ini itu tuh menghasilkan karbon dioksida dan embun H2O gitu. Nah, reaksi ini disebut juga sebagai reaksi sempurna karena ada karbon dioksida tadi dan ada embunnya gitu. Oh, alah, jadi dari situ ya, Bu. Iya, walaupun nggak terlihat jelas, jika kalian membakarnya dalam sebuah wadah, itu pasti nanti ada embun yang keluar dari pembakaran tersebut. Embun tersebut itu dilambangkan dengan H2O. Lalu pembakaran yang tadi juga disebut, tadi kan sudah saya bilang itu sebagai pembakaran yang sempurna karena ada oksigen yang terus lalu dari oksigen tersebut dihasilkan gas yang bersih gitu, gas yang bagus gitu. Jadi karbon dioksida ini ditambah gas H2O gitu. Sampai sini gimana? Apa masih ada yang dibingungkan? Berarti ada pembakaran yang tidak sempurna ya, Bu? Ada dong. Jadi ada pembakaran tidak sempurna juga nih. Kan jadi kan ada yang tahu nggak pembakaran tidak sempurna itu apa? Nggak tahu Ibu, emang pembakaran sempurna dan tidak sempurna itu bagaimana ya, Bu? Oke, jadi coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Coba. Di sini ada bedanya kan? Ada Ibu, jadi kalau pembakaran tidak sempurna itu hasil reaksinya hanya CO ditambah H2O ya.
Iya, bener banget. Jadi reaksi alkana itu untuk yang pembakaran sempurna itu dia menghasilkan karbon dioksida dan air H2O. Lalu pada pembakaran yang tidak sempurna itu hanya menghasilkan karbon monoksida, yang mana karbon monoksida seperti yang kita tahu itu kan gas atau asap yang kurang baik. Makanya dia disebut pembakaran tidak sempurna karena gas yang dihasilkan itu juga kurang baik gitu. Jadi ada karbon monoksida plus H2O. Jadi itu disebut pembakaran tidak sempurna. Ya anak-anak. Lalu sampai sini apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ibu, sudah cukup. Tidak, Ibu, cukup. Tidak, Ibu. Baik, anak-anak. Kalau begitu kita lanjut ya. Di sini ada reaksi pada alkana, yaitu kalian kira-kira udah pada tahu belum ya reaksi pada alkana itu ada apa aja? Loh, saya baru tahu, Bu, kalau alkana itu bisa bereaksi dengan yang lainnya. Iya, jadi reaksi alkana ini, reaksi alkana dan alkona ini ada beberapa jenis reaksinya. Gitu. Saya belum tahu, Ibu, kira-kira ada reaksi apa aja ya, Bu? Banyak nggak ya? Oke, yuk kita bahas lebih lanjut ya. Jadi reaksi alkana itu ada 3 jenis reaksi nih, yaitu ada reaksi pembakaran yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi. Lalu ada reaksi substitusi dan substitusi ini atau sebagai penggantian. Dan yang terakhir itu ada perengkahan atau cracking gitu. Banyak banget Bu reaksinya. Tadi yang pembakaran sudah dibahas. Lalu apa bedanya dengan reaksi substitusi dan cracking? Kayak Sofi bagus. Jadi kan kita nggak tahu nih, yuk kita simak. Jadi reaksi berikutnya itu ada reaksi substitusi. Ada yang tahu nggak ya reaksi substitusi itu kira-kira ngapain? Kira-kira reaksinya itu kenapa dan bagaimana? Mungkin ada yang sudah tahu. Substitusi itu penggantikan kan, Bu? Itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi reaksi substitusi itu merupakan reaksi penggantian. Jadi pada atom H dari alkana dapat digantikan oleh atom lain, khususnya halogen. Jadi pada saat alkana ini bereaksi dengan halogen, itu dinamakan reaksi sebagai reaksi halogenasi. Coba perhatikan gambar yang ini. Jadi kan halogenasi itu kan golongan 7 kan. Nah, halogenasi itu merupakan, jadi halogenasi itu atom itu dari F, Cl, Br, sama I. Nah, di sini kan ada reaksi etana nih, bereaksi dengan gas klorin. Nah, bisa dilihat di sini kan substitusi. Nah, ini nih yang panah merah ini melambangkan sebagai proses substitusi, yaitu sebagai penggantiannya gitu. Jadi dari hasil ini itu setelah substitusi itu menghasilkan ini menghasilkan kloroetana dengan asam klorida gitu. Sama halnya dengan propana dan menjadi 2 bromopropana gitu. Berarti itu pada C2H6 salah satu atom H-nya dapat digantikan dengan Cl atau Cl2 ya Bu? Iya, ya dapat digantikan Cl dari bukan dengan tapi dari Cl 2-nya ini, dari Cl 2-nya itu kan ditukar gitu. Digantikan gitu. Betul ya anak-anak. Lalu untuk yang apa ini? Lalu untuk yang crackingnya itu bagaimana ya, Bu? Baik, untuk yang selanjutnya itu ya cracking. Jadi cracking itu kan dari bahasa Inggris ya. Jadi artinya itu crack, yang mana artinya itu pemutusan. Rantai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Namun cracking ini sendiri atau perengkahan ini terjadi jika alkana itu dipanaskan pada suhu dan tekanan tinggi tanpa oksigen. Jadi contohnya itu ada di sini nggak ada ya. Jadi contoh itu ada C14H30 menjadi C7H6 H16 plus C7H14. Nah, oh nggak ada. Jadi contoh senyawanya itu kayak gitu. Baik, sampai sini apakah masih ada yang ditanyakan?
Sudah, Sudah Ibu. Ibu, cukup paham. Oke, lalu Ibu tadi ikan untuk alkana, apakah ada perbedaan reaksi dengan alkena dan alkuna yang mana strukturnya mempunyai ikatan rangkap? oke, jadi untuk alkana itu berbeda dengan alkena dan alkuna ya anak-anak. Karena pada alkana dan alkuna itu reaksi itu terjadi ada reaksi pembakaran, adisi dan polimerisasi gitu. Reaksi pada alkena dan alkuna itu sama ya, Bu? Iya, betul. Jadi sama karena sama-sama mempunyai ikatan rangkap dan sama-sama ini tuh ikatan jenuh gitu. Jadi kan kalau alkana itu ikatan tak jenuh karena dia rangkapnya hanya satu. Jadi ketika dia ikatan rangkap dua dan rangkap tiga itu sifatnya itu hampir-hampir mirip karena itu sama-sama ikatan tak jenuh. Jadi itu reaksi mereka pun itu sama-sama mirip, sama-sama ada reaksi adisi, sama-sama ada reaksi polimerisasi gitu. Kalau reaksi adisi dan polimerisasi itu apa ya Bu kira-kira? Baik, jadi adisi itu adalah penambahan atau penjenuhan ikatan rangkap atau terjadi pemutusan ikatan rangkap. Seperti ini gambarnya. Nah, ini juga, ya ini juga. Nih, dia itu kan apa? Wait. Jadi dia ini kan ikatannya ini cepet aja ya. Jadi ini kan ikatan rangkapnya dari dua nih. Ketika dia diadisi, itu kan langsung diadisi dengan H2, itu langsung lihat gak, ini kan nggak ada ikatan rangkapnya kan. Jadi dia jadi C3H6 diadisi dengan H2 menjadi C3H8. Jadi ikatan rangkapnya ini menghilang. Jadi yang punya ikatan rangkap dua ini menjadi ikatan, jadi nggak ada ikatan rangkapnya. Makanya dia disebut sebagai penjenuhan ikatan karena berubah dari tak jenuh menjadi jenuh gitu. Sama aja dengan hal ini nih kan. Ikatan rangkapnya dua kan. Ketika dia diadisi dengan BR2 itu kan jadi BR2-nya ini bergabung sehingga dia ini ikatan rangkapnya ini pisah gitu. Jadi sama nih yang kedua juga jadi ikatan rangkapnya dari tiga itu diadisi dengan H2 menjadi ikatan rangkapnya sisa dua gitu. Apakah sudah paham? Apakah masih ada yang dibingungin? Sampai sini paham, Ibu. Lalu untuk reaksi polimerisasi sendiri itu apa ya, Bu? Oke, jadi ini polimerisasi itu kayak gini ya gambarnya. Nah, jadi polimerisasi itu adalah penggabungan molekul-molekul sederhana menjadi molekul yang besar. Untuk lebih pahamnya amati reaksi yang sudah saya sediakan ini. Jadi terjadi karena pemutusan ikatan rangkap dari monomer, sehingga ikatan rangkap yang terbuka digunakan monomer untuk berikatan satu sama lain. Jadi dia ini kan ikatan rangkap nih ya. Nah, pada ikatan rangkap ini dia itu langsung kayak dipecah gitu, diputus. Sama aja kayak adisi. Cuman kalau misalnya adisi itu kayak pada saat dia memecah itu kayak ya udah dia nggak bereaksi lagi dengan yang lainnya. Nah, tapi kalau polimerisasi ini setelah dia ikatan rangkapnya ini pecah, dia itu malah berhubungan dengan yang lain kayak yang ada panahnya ini. Jadi CH2 ini kan udah kan berhenti di sini. Tapi pada kan ini polimerisasi. Jadi kalau polimerisasi itu dia bergabung dengan CH2 yang satunya gitu. Jadi intinya itu dia kan ini kosong kan, jadi ikatan rangkap dua ini pisah di sebelah yang CH-nya itu. Lalu setelah dia pisah ini dia bergabung dengan atom lain gitu. Sedangkan kalau adisi itu tidak, kurang lebih begitu. Gimana? Apakah sudah? Berarti reaksi polimer ini hampir sama ya Bu dengan adisi. Lalu bedanya apa antara adisi dan polimer? Iya, jadi ini tuh kayak mirip-mirip tapi beda gitu. Jadi adisi itu saat ikatan rangkapnya berubah, kayak ya udah dia nggak berikatan lagi dengan yang lainnya. Berbeda dengan polimer. Jadi saat polimer ini ikatan rangkapnya berubah,
Jadi dia tuh malah bergabung dengan ikatan yang lain. Jadi dia tuh bergabung dengan struktur atom yang lain gitu. Baik, sampai sini apakah sudah jelas? Sudah, Ibu. Jelas, Ibu. Bu. Baik, lalu sampai sini ada yang bisa menyimpulkan jenis reaksi pada alkana. Mungkin satu-satu ya. Mungkin untuk Fadilah, apakah bisa menyimpulkan reaksi yang terjadi pada alkana? Saya Ibu, jadi reaksi pada alkana itu ada reaksi pembakaran sempurna, terus ada reaksi pembakaran tidak sempurna, ada substitusi atau penggantian, dan ada perengkahan atau vacuum. Iya, betul banget Fadila. Nah, lalu untuk yang pada alkena itu gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya Ibu, jadi reaksi pada alkena itu ada tiga, yaitu yang pertama reaksi pembakaran, dan yang kedua adisi atau penambahan sama dengan penjenuhan, dan yang ketiga itu ada dan yang ketiga itu ada polimerisasi. Betul. Jadi untuk alkena sama alkuna itu kan tadi kan yang saya bilang di awal tuh mirip. Jadi kesimpulannya strukturnya reaksi yang terjadi itu hampir mirip ya. Jadi sama-sama karena dia sama-sama mempunyai kata rangkap. Jadi dia mirip gitu. Oke, mungkin untuk yang terakhir gitu coba dong Alkuna sebutin dong ikatan reaksi yang terjadi itu ada apa aja reaksi kimianya. Ada yang mau jawab? Reaksi Alkuna itu ada reaksi kimianya ada apa aja? Saya Jadi Ibu, di alkuna itu, jadi di alkuna itu ada reaksi pembakaran, reaksi adisi, sama reaksi polimerisasi. Iya, benar banget. Oke, mungkin sampai sini kan sudah paham semua kan ya? Oke, baiklah. Jika semua sudah paham, maka cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi jaga kesehatan ya. Dan semangat, jangan lupa belajar untuk pertemuan kita yang selanjutnya. Sampai sini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.